Mengejutkan, hari ini ada dua berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo dinilai kurang tepat memimpin Indonesia, ini alasannya. Capres nomor urut 2 Prabowo dinilai tidak layak menjadi pemimpin dalam kondisi negara dan geopolitik kekinian. Hal ini disampaikan sejumlah aktivis, akademisi, dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dalam kegiatan bedah buku hitam Prabowo, Sejarah Kelam Reformasi 1998, di Warung Balai, Kompleks Kampus Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber seperti akademisi, pengamat politik, pegiat HAM dan keadilan sosial, pegiat pemilu dan demokrasi, dan Presiden Mahasiswa Unsil. Pengamat politik Tasikmalaya Hasan Asyari mengatakan untuk melihat negara dalam perspektif politik ada dua hal. Pertama, pendekatan struktural dan kultural. Hasan Asyari mengatakan, pendekatan struktural ini melihat bagaimana kelembagaan negara bekerja seperti pemerintahan, penyelenggara pemilu, TNI, dan Polri. Kalau kelembagaan negara ini profesional dan netral, maka demokrasi bisa diselamatkan pada pemilu 2024. Tapi, sejauh ini, kelembagaan negara ini seolah-olah bekerja untuk capres-cawapres tertentu, jelas Hasan Asyari. Kedua, pendekatan kultural. Prabowo Subianto lahir dari lingkungan militer dan feodalistis. Artinya, punya kepribadian tegas, keras, dan menakutkan. Memahami kompleksitas masalah di Republik ini, saya berpendapat Prabowo tidak tepat untuk menjadi Presiden Indonesia karena Prabowo dididik untuk berperang mempertahankan negara, jelas Hasan. Sementara itu, pengamat politik Tasikmalaya Haris Aufa menjelaskan isu HAM bukanlah pembahasan musiman, melainkan isu fundamental yang belum diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam buku hitam Prabowo sangat jelas bahwa kasus penculikan aktivis mahasiswa, dalam kerusuhan Mei tahun 98 dan beberapa tragedi berdarah lainnya diduga melibatkan Prabowo, maka kita dorong agar dituntaskan, jelas Haris. Haris melanjutkan masa depan bangsa ini akan dipertaruhkan dalam pemilu 2024 mendatang. Karena itu, dia ingin ada gerakan HAM bukan saja isu musiman akan tetapi pembahasan abadi yang harus diperjuangkan bersama. Aktivis milenial dan tokoh pemuda Tasikmalaya Epul Kusnaedi menjelaskan dirinya sejak awal Prabowo pencalonan, menolak keras sosok Menhan tersebut. Prabowo Subianto adalah aktor yang punya rekam jejak buruk di masa lalu seperti terungkap dalam buku ini dan Prabowo juga dinilai gagal menjalankan food estate, jelas Epul. Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi periode 2022 Sadid Farhan menjelaskan dalam fakta-fakta historis seperti terungkap dalam buku ini sudah sangat jelas Prabowo diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis. Selain itu, kata Sadid, apa jadinya jika bangsa ini dipimpin oleh pelaku pelanggar HAM masa lalu dan anak haram konstitusi, maka demokrasi akan rusak, kesetaraan dan pemerataan tidak akan terwujud. Selain itu, lanjut Sadid, ancaman terhadap kebebasan berpendapat ke depannya dan berpotensi kasus penculikan terhadap aktivis akan terulang. Mahasiswa dan pemuda mempunyai tugas sejarah untuk terus menuntaskan agenda reformasi dan mencegah agar pelanggar HAM diadili, jelas Sadid. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jadi penyejuk saat Prabowo emosi, Ganjar berharap dapat dukungan loyalis Jokowi. Bukan hanya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo juga disebut mengharapkan mendapat dukungan dari pendukung Presiden Joko Widodo yang tidak suka dengan sikap emosi Prabowo Subianto. Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, pada debat Capres-Cawapres ketiga yang diselenggarakan KPU pekan lalu, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memainkan perannya dengan memanfaatkan peran Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang memancing emosi Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Ganjar seolah-olah memainkan perannya sebagai orang yang bijaksana, orang yang tampil sebagai penyejuk, tapi juga tegas, smart, konsisten. Peran yang diambil Ganjar dari semua sisi positifnya Presiden Jokowi. Sehingga diharapkan suara-suara pendukung atau suara-suara loyalisnya Jokowi yang mendukung Prabowo tadi, yang diharapkan dengan Prabowo marah-marah itu suara itu menjadi luntur, suara-suara itu bisa mendukung Ganjar, pungkas Kang Tamil. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga hari ini. Dinilai pemimpin amanah, dukungan dan migrasi tokoh lokal ke Prabowo Gibran makin meluas.
Dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tampaknya semakin menguat, terutama dukungan yang datang dari kalangan kiai dan ulama yang memandang Prabowo Subianto sebagai pemimpin amanah. Sebagai juru bicara tokoh agama, Kiai Jazuli menegaskan, dukungan besar dari kiai-kiai tersebut membuktikan bahwa Prabowo mendapatkan tempat yang istimewa di hati para kiai sebagai sosok pemimpin amanah. Tak diragukan lagi bahwa satu saja ulama yang mendukung Pak Prabowo, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, sudah cukup bagi kami untuk juga memberikan dukungan kepada beliau, ucap Kiai Jazuli. Selain itu Prabowo juga mendapatkan dukungan dari ulama Nahdlatul Ulama. Ulama dan Kiai Nu mengucapkan doa dan memberikan dukungan agar Prabowo menjadi pemimpin amanah bagi rakyat Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Nusron Wahid mencatat, banyak tokoh lokal di daerah yang sebelumnya mendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3, sekarang berbalik mendukung pasangan nomor urut 2. Banyak tokoh lokal yang sudah mendukung dan akan mendukung Prabowo Gibran, bahkan ada yang berbalik mendukung pasangan calon nomor urut 2, kata Nusron. Hal ini terjadi karena pasangan Prabowo Gibran dinilai memiliki peluang kemenangan lebih besar dan menemukan kesamaan pandangan. Salah satu contohnya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang awalnya diajak untuk mendukung paslon lain dan bahkan dilamar menjadi cawapres. Namun, setelah proses kontemplasi yang panjang, Hovifah menyatakan secara resmi dan bulat mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Melalui proses kontemplasi yang panjang, akhirnya Bu Hovifah menyatakan secara resmi dan bulat mendukung paslon nomor urut 2, sambungnya. Dukungan dan migrasi tokoh-tokoh lokal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Prabowo Gibran adalah pilihan yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan sebagai pemimpin amanah. Nusron Wahid yang juga politikus Partai Golkar ini menambahkan, peralihan dukungan ini merupakan langkah yang realistis. Mereka memilih paslon yang dianggap memiliki peluang kemenangan lebih besar, dan merasa bahwa Prabowo Gibran adalah pemimpin amanah yang memenuhi kriteria tersebut. Dukungan dari tokoh-tokoh lokal ini juga mencerminkan keyakinan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah pemimpin amanah yang mampu membawa perubahan positif bagi rakyat Indonesia. Mereka melihat dalam pasangan ini jiwa ksatria untuk menjaga agama dan martabat bangsa, serta komitmen untuk mengangkat rakyat dari keterpurukan. Dukungan dari berbagai kalangan, baik dari kiai dan ulama hingga tokoh lokal, semakin mengukuhkan posisi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemimpin amanah yang diharapkan oleh banyak pihak untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik.